Cinderella. Zaman dahulu kala ada seorang pria kaya raya. Istri pertamanya meninggal dan meninggalkan seorang putri yang masih kecil. Beberapa tahun kemudian, pria kaya ini menikah lagi. Namun istri keduanya ini sombong dan kejam. Dia tidak menyayangi siapapun kecuali dua putrinya sendiri yang buruk rupa. Kedua putri ini merasa iri hati terhadap putri pertama pria tersebut. Mereka pun mulai bertingkah seperti pemilik rumah dan memaksa si putri pertama menjadi pembantu mereka. Ia harus membersihkan lantai, mencuci piring, membersihkan ranjang-ranjang yang berat, dan yang terburuk, ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan abu dari cerobong asap. Gadis malang ini tidur di loteng di bawah atap, di atas gundukan jerami. Saat musim dingin, ketika salju tertiup masuk dan melapisi jerami tempat tidurnya, ia akan pindah tidur di dekat perapian, di bawah cerobong asap di dapur untuk menghangatkan dirinya. Karena hal ini dan karena bajunya selalu kotor terkena abu dari perapian, kedua adik tirinya memanggilnya Cinderella. Sebetulnya mereka iri padanya, karena walaupun Cinderella sudah bekerja keras dan pakaiannya sangat lusuh, Cinderella masih lebih cantik daripada mereka berdua. Suatu hari, sang pangeran hendak mengadakan pesta dan mengundang seluruh rakyatnya yang baik. Ibu tiri Cinderella dan putri-putrinya juga diundang. Kedua bersaudari buruk rupa langsung sibuk memesan gaun indah dan rambut palsu untuk mereka sendiri. Mereka menyuruh Cinderella mengkakukan pita, membuat lipatan, menguap bagian beludru, dan menggosok bagian sutranya. Aku akan memakai gaun beludru merah bergaya Perancis, Kata sang kakak. Dan adiknya berkata, kalau begitu, aku mau memakai gaun berbunga emas dengan kalung berlian berkilauan ini yang akan sangat menarik perhatian. mereka memanggil penata rambut terbaik untuk membuat rambut palsu mereka dan menyuruh pembuat gaun terbaik untuk menjahitkan jubah luar yang baru. Mereka juga membeli alat kecantikan dari toko terbaik di kota untuk dipakai di wajah mereka. Sementara Cinderella membantu mereka berdandan, mereka terus mengejeknya tentang pesta ini. Apa kau tidak mau pergi? Tanya mereka. Oh, tentu saja kau tidak bisa pergi. Semua tamu akan menertawakan debu di gaun yang kau pakai. Semua orang tentunya ingin merusak rambut mereka dan membuatnya berantakan. Namun Cinderella seorang gadis yang baik hati dan membuat kedua adik tirinya secantik mungkin. Pada hari pesta itu dilangsungkan, kedua saudari jahat ini mengagumi diri mereka berjam-jam di depan cermin dalam kamar mereka. Akhirnya, kini waktunya untuk berangkat ke pesta. Mereka pun menaiki kereta kuda dan berangkat ke istana dengan balutan awan berwarna merah dan biru. Cinderella mengawasi mereka sampai mereka tidak terlihat lagi. Kemudian, ia kembali duduk di dekat perapian dan menangis karena ia sedih dan kesepian. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela dan seorang peri aneh memasuki dapur. Ia memiliki mata hijau, memakai jubah yang panjang, dan membawa tongkat kecil di tangannya. Ia bertanya, ada apa dengan Cinderella? Kuharap aku bisa. Cinderella menangis terseduh-seduh sehingga tidak bisa mengatakan keinginannya. Sayang, kau tentu ingin pergi ke pesta. Dan kau akan bisa pergi. Sejak dulu ketika ibumu masih hidup, aku telah menjadi ibu perimu. Sekarang, jadilah gadis baik dan pergilah ke kebun dan bawakan aku labu kuning yang besar. Cinderella bergegas ke kebun, dan dengan cahaya lampu, ia memilih labu terbaik di kebun dan membawanya pada ibu peri. Ibu peri mengeluarkan pisau perak dari kantongnya dan mengeluarkan seluruh isi labu itu, sehingga hanya tersisa kulit luarnya. Ia lalu mengayunkan tongkat sihirnya dan mengubah labu itu menjadi kereta yang indah.
Cinderella sudah sering melihat kereta yang dinaiki putri bangsawan saat ia menggosok tangga di depan rumahnya. Dan dia telah melihat adik-adiknya menaiki kereta dan berangkat ke pesta. Namun ia tidak pernah melihat kereta yang seperti ini sebelumnya. Seluruhnya dilapisi emas yang berwarna seperti labu. Kemudian, Ibu Peri meminta Cinderella untuk melihat perangkap tikus di tempat makanan. Di sana terdapat 6 ekor tikus yang masih hidup. Ibu Peri menyuruh Cinderella untuk membuka pintu perangkap. Dan saat tikus-tikus itu keluar, ia mengayunkan tongkatnya dan mengubah mereka menjadi kuda yang gagah dengan surai panjang yang indah. Mereka langsung dipasangkan ke kereta dan menjadi sekelompok kuda yang mengagumkan dengan bulu indah berwarna abu-abu seperti tikus. Kita masih memerlukan kusir. Kata Ibu Peri pada Cinderella. Cinderella pun mendapat ide. Ada perangkap tikus di gudang. Katanya, Aku akan melihat apa ada tikus di dalamnya dan kita bisa mengubahnya menjadi seorang kusir. ia pun mengambil perangkapnya. Dan di dalamnya terdapat seekor tikus gemuk dengan kumis panjang. Ibu Peri pun mengubah tikus itu menjadi kusir gemuk, periang dengan kumis paling lebat. Kemudian, Ibu Peri berkata pada Cinderella, Pergilah ke kebun lagi dan temukan 6 kadal di belakang ember penyiram pohon. Bawa mereka padaku. Cinderella secepatnya menuruti Ibu Peri, dan mereka pun diubah menjadi 6 pengawal kereta yang akan berjalan di belakang kereta dan memegang erat tali dengan sebaik mungkin. Ibu Peri pun bertanya pada Cinderella, apa dia sudah puas? Oh, tentu saja. Kata Cinderella. Tapi bagaimana aku bisa ke pesta memakai baju lusuh seperti ini? Ibu Peri mengayunkan tongkatnya pada Cinderella, dan bajunya berubah menjadi gaun indah India yang dihiasi angsa dan mutiara, berkilau perak dan putih bagaikan malam musim panas. Di kepalanya muncul mahkota bunga berbintang, dan muncul cincin emas berbatu indah di jarinya. Terakhir, Ibu Peri mengubah sendal kayu di kakinya menjadi sepatu kaca yang dilapisi bulu angsa. Saat Cinderella hendak berangkat dengan keretanya, Ibu Perinya memperingatinya. Ingatlah untuk pulang sebelum tengah malam, sayang. Jika kau tinggal lebih lama dari itu, kereta itu akan menjadi labu kembali. Kuda menjadi tikus, kusir jadi tikus gemuk, dan pengawal jadi kadal. Dan bajumu akan kembali lusuh seperti semula. Cinderella berjanji untuk pulang sebelum jam 12 malam. Lalu ia pun berangkat dengan hati penuh kebahagiaan. Ketika orang-orang melihatnya keluar dari kereta, sang pangeran dan semua tamu tertegun kagum. Para tamu berhenti berdansa, dan musik biola pun berhenti untuk mengagumi kecantikan Cinderella. Kemudian, saat sang pangeran meminta Cinderella menjadi pasangan dansanya, pemain biola mulai bermain lagi, dan musiknya bahkan terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Raja, ratu, dan semua yang hadir di pesta memuji kecantikan dan keanggunan Cinderella, dan bertanya-tanya, siapakah dia? Sang pangeran terus bersama Cinderella, dan mereka pun terus berdansa dan berbicara, sampai mereka merasa begitu dekat satu sama lain. Mereka saling terpana, sehingga Cinderella melupakan waktu. Saat jam mulai berdentang saat tengah malam, dia pergi berlari dari istana seperti seekor rusa. Pangeran mengejarnya, tapi tidak dapat menyusulnya. Ketika ia lari menuruni tangga, salah satu sepatu kacanya lepas. Sang pangeran mengambil dan menyimpan sepatu kaca itu. Pangeran bertanya pada penjaga istana apa mereka melihat seorang putri keluar dari gerbang. Tapi mereka tidak melihat siapapun kecuali seorang gadis muda berpakaian lusuh seperti pembantu dapur. Ketika dua bersaudari kembali dari pesta, mereka memberitahu Cinderella bahwa sang pangeran telah jatuh hati
pada putri misterius yang menghilang secara tiba-tiba. Dan pangeran tidak melakukan apa-apa kecuali memandang sepatu kaca selama sisa malam itu. Pangeran memerintahkan agar sepatu kaca itu diletakkan di bantalan sutra dan dibawa ke seluruh penjuru kota. Sementara petugas membacakan pengumuman bahwa sang pangeran akan menikahi gadis yang kakinya sesuai dengan sepatu kaca itu. Sepatu itu harus dipakaikan ke setiap gadis yang belum menikah, dimulai dari para putri dan gadis bangsawan. Kini, giliran dua bersaudari jahat untuk menyambut pembawa pesan kerajaan. Sepatu tersebut diberikan pada sang kakak untuk dicoba. Tapi seberapapun kuat dia mendorong, kakinya terlalu besar. Begitu serakah dirinya ingin menjadi putri, ia rela memotong ibu jari kakinya yang besar dengan gunting agar bisa memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Tapi pembawa pesan kerajaan melihat darah di sepatu kaca itu dan tidak menerima sang kakak. Kemudian giliran si adik mencoba sepatu itu. Tapi tumit kakinya terlalu besar. Jadi ia memotongnya dengan pisau dapur agar bisa masuk ke dalam sepatu. Namun, dia berjalan dengan pincang sehingga pembawa pesan kerajaan mengetahui kebohongannya dan tidak menerimanya. Cinderella tertawa dan berkata, "Kumohon izinkan aku mencoba sepatu itu." Walau kedua saudari jahat memprotes, pembawa pesan berlutut dan memakaikan sepatu itu di kakinya. Sepatunya sesuai, seakan terbuat dari lilin. Lalu, Cinderella mengeluarkan pasangan sepatu itu dari kantung bajunya dan memakainya juga. Ibu peri muncul pada saat itu dan mengubah pakaian Cinderella menjadi gaun yang lebih cantik daripada gaun manapun yang pernah ia pakai. Kedua saudari jahat kini mengenalinya sebagai gadis cantik di pesta dan berlutut meminta maaf atas perlakuan jahat mereka selama ini. Cinderella mengecup mereka dan berkata, dia akan memaafkan mereka apabila mereka memperlakukan Cinderella seperti layaknya seorang saudara. Mereka berjanji untuk melakukannya. Cinderella kemudian dibawa menemui sang pangeran yang melihatnya jauh lebih menawan dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian mereka pun menikah. Cinderella yang baik hati dan cantik juga mencarikan suami bagi kedua saudarinya yang kaya dan lebih baik dari yang bisa mereka harapkan. Kemudian Cinderella dan sang pangeran hidup bahagia selamanya.